Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube Dian Video yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya di channel Dian Video. Kali ini saya akan sharing informasi terkait dengan beasiswa untuk jenjang S1, S2 maupun S3 baik dalam negeri maupun luar negeri, dan juga beasiswa bantuan penyelesaian pendidikan untuk S2 dan S3, yaitu nama beasiswa atau program beasiswa ini adalah Beasiswa Kemenang LPDP tahun anggaran 2022. Jadi beasiswa ini adalah kerjasama dua kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Baik, langsung saja kita lihat informasi lebih lanjutnya terkait dengan beasiswa ini. Ini terkait dengan tujuan ya. Saya kira tidak perlu saya jelaskan. Nanti bisa teman-teman lihat lebih jauh atau pelajari lebih lanjut di website resminya yang nanti akan saya share di deskripsi ya, bisa dilihat di deskripsi video. Dan untuk penerima manfaat atau sasaran yang pertama yaitu masyarakat umum yang meliputi santri, siswa, mahasiswa, dan calon dosen. Dan sasarannya juga adalah untuk guru di bawah binaan Kementerian Agama. Dan diperuntukkan juga untuk dosen di bawah binaan Kementerian Agama. Kemudian juga untuk tenaga kependidikan di bawah binaan Kementerian Agama, serta sasarannya adalah pegawai atau ASN di lingkungan Kementerian Agama. Adapun program gelar 2022 ini meliputi 8 kelompok. Yang pertama, beasiswa untuk sarjana S1 reguler dalam negeri, kemudian beasiswa S1 prestasi dalam negeri, dan beasiswa S1 tahfidz dalam negeri. Keempat, beasiswa magister S2 reguler dalam negeri, dan beasiswa doktor S3 dalam negeri, dan ada bantuan penyelesaian pendidikan atau BPP S2 dalam negeri. Dan yang ketujuh, bantuan penyelesaian pendidikan BPP S3 dalam negeri. Dan yang kedelapan, beasiswa reguler S3 PTKI luar negeri. Jadi program ini ada 8 kategori ya beasiswa ini. Jadi nanti bisa dipelajari lebih lanjut, dilihat lebih detail apa saja persyaratan dan apa saja kriterianya. Selanjutnya untuk komponen beasiswa ini meliputi yang pertama biaya pendaftaran, yang kedua biaya SPP, yang ketiga tunjangan buku, keempat dana bantuan skripsi atau tesis atau disertasi, dan yang kelima adalah dana bantuan seminar internasional, yang keenam dana bantuan publikasi jurnal internasional. Namun memang di sini tidak disebutkan nominalnya ya. Tapi ini berdasarkan informasi ini seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh dana beasiswa. Kemudian masih terkait komponen beasiswa, di sini juga ada dana pendukung ya. Ini dana pendukung meliputi dana transportasi, asuransi kesehatan, biaya hidup, settlement allowance, dan dana tunjangan keluarga, dana keadaan darurat 2%, dan biaya aplikasi visa atau residence permit ya. Ini
khususnya bagi yang nanti mengambil studi di luar negeri. Dan dana pendukung ini khusus bagi penerima beasiswa disabilitas. Ini meliputi transportasi pendamping, misalnya harus membutuhkan seorang pendamping ya, karena faktor disabilitas. Ini ada transportasi pendamping ditanggung oleh dana beasiswa. Kemudian ada lagi asuransi kesehatan pendamping dan biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh Kemenak maupun LPDP. Selanjutnya ini mekanisme pendaftaran. Ini yang pertama, melakukan pendaftaran akun peserta melalui website resmi beasiswa LPDP Kemenak, yaitu di alamat beasiswa.kemenak.go.id. Ini saat ini website ini sudah bisa dibuka, tetapi belum bisa melakukan pendaftaran karena memang belum waktunya ya. Tapi website ini sudah bisa diakses dan sudah informasi yang disajikan sudah sangat lengkap ya. Nanti bisa teman-teman yang berminat bisa langsung melihat atau membuka website ini. Kemudian yang kedua, melengkapi profil peserta yang memuat data identitas diri, data keluarga, data pendidikan, data prestasi akademik dan atau non-akademik, data kemampuan bahasa, dan data organisasi. Dan yang ketiga, mendaftar pada beasiswa yang ingin diikuti dan melengkapi semua dokumen persyaratan sesuai dengan jenis beasiswanya. Dan berikutnya, pendaftar dapat melihat tahapan seleksi beasiswa yang diikuti pada dashboard pendaftar. Ini terkait dengan persyaratan umum. Yang pertama, harus berstatus sebagai WNI atau warga negara Indonesia. Ini bagi pendaftar jenjang sarjana atau S1, memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pada jenjang pendidikan menengah atau madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan atau pendidikan diniyah formal atau pendidikan mu'adalah atau pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah, SMA, SMK pada pondok pesantren dan sederajat. Bagi pendaftar jenjang magister S2, ini syaratnya memiliki ijazah S1 atau D4 serta transkrip nilai dari perguruan tinggi terakreditasi, dan bagi lulusan luar negeri melampirkan hasil penyetaraan ijazah minimal IPK 3,00. Selanjutnya bagi pendaftar jenjang doktor S3, ini syaratnya harus memiliki ijazah S2 atau surat keterangan lulus serta transkrip nilai dari perguruan tinggi terakreditasi, dan bagi lulusan luar negeri melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK. Ini minimal IPK 3,25. Selanjutnya, persyaratan berikutnya yaitu tidak sedang mendaftar, akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa Kemenak LPDP, dan bersedia menandatangani surat pernyataan pendaftar beasiswa di atas materai Rp10.000 sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan tidak sedang ongoing atau menempuh studi program S1, S2 atau S3 baik pada perguruan tinggi di dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Dan persyaratan kelas ini, beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler
dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas sebagai berikut. Misalnya kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas paralel atau internasional khusus tujuan dalam negeri, dan kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, dan kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan Kemenak LPDP. Jadi harus kelas reguler ya. Ini tahapan seleksi meliputi 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara, dan seleksi akademik. Ini untuk schedule atau timeline umum ya. Yang pertama pengumuman beasiswa dari tanggal 5 sampai 14 September dan pendaftaran tanggal 10 sampai 14 September. Jadi ini waktunya cukup singkat ya, hanya 4 hari ya efektif. Jadi silakan bagi yang berminat untuk dipelajari betul-betul persyaratannya dan dipersiapkan agar nanti tidak mepet dan bahkan melewati jadwal pendaftaran. Dan seleksi administrasi ini tanggal 17 sampai 19 September dan pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 20 September. Dan seleksi akademik atau bakat skolastik ini tanggal 22 September dan pengumuman hasil seleksi akademik atau bakat skolastik ini 26 September. Selanjutnya untuk seleksi wawancara ini tanggal 28 sampai 29 September dan untuk pengumuman hasil seleksi di tanggal 30 September. Ini praktis hanya 1 bulan ya waktunya untuk dari awal pengumuman sampai dengan hasil seleksi. Cukup singkat ya. Kemudian untuk timeline untuk S3 reguler luar negeri. Ini khusus bagi atau untuk kategori S3 reguler luar negeri ya. Ini ada sedikit perbedaan. Ini di pengumuman beasiswa tanggal 5 sampai 30 September. Ini waktu durasinya lebih lama ya. Ada untuk seleksinya masih sama prosesnya tetapi hanya beda waktunya. Ini pengumuman hasil seleksi di Oktober ya, 31 Oktober. Jadi ini praktis 2 bulan. Kalau yang tadi selain S3 reguler luar negeri, baik S1, S2 maupun S3 dalam negeri dan juga BPP itu hanya butuh 1 bulan ya, proses seleksinya. Itu terkait dengan jadwal atau timeline. Kemudian ini penjelasan lebih lanjut terkait dengan program beasiswa gelar sarjana S1 ya. Ini jenis beasiswanya ini ada 4 yang meliputi. Yang pertama S1 reguler dalam negeri, yang kedua S1 prestasi dalam negeri, dan yang ketiga S1 tahwid dalam negeri, dan yang keempat S1 PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini kita lihat lebih lanjut terkait dengan jenis beasiswa untuk S1 ini. Oh, ini langsung ke persyaratan umum ya untuk beasiswa S1. Ini syaratnya yang pertama memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pada jenjang pendidikan menengah, MA, MAK, pendidikan diniyah formal, mu'addalah, atau pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah, SMA, SMK pada pondok pesantren dan sederajat. Dan syarat yang kedua, belum memiliki ijazah S1 dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri. Dan yang ketiga, menulis esai yang menjelaskan profil diri, motivasi, dan rencana kontribusi terhadap masyarakat. Ini ditulis dalam bahasa Indonesia, kisaran 1000 sampai 1500 kata.
Yang keempat, memiliki skor minimal TOEFL 450 atau IELTS 4,5, TOEFL 450, 2 tahun terakhir yang dikeluarkan oleh ITS atau Pusat Bahasa PTKIN untuk TOEFL, dan untuk Cambridge untuk IELTS, dan Pusat Bahasa PTKIN untuk TOEFL, dengan masa berlaku sertifikat maksimal 2 tahun sejak diterbitkan. Kemudian ini beasiswa S1 reguler dalam negeri, syaratnya yang dimaksud adalah beasiswa penuh yang merupakan program beasiswa kolaborasi antara Kementerian Agama dan LPDP untuk lulusan madrasah aliyah kejuruan, pendidikan diniyah formal, pendidikan mu'adalah, pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah atau SMK pada pondok pesantren untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 pada perguruan tinggi di dalam negeri. Dan persyaratan khusus untuk S1 reguler dalam negeri ini telah diterima sebagai mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023 pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ini daftar program studi dan perguruan tinggi terlampir. Dan prioritas pendaftar yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, dan orang asli Papua, anak pekerja migran Indonesia, latar belakang keluarga prasejahtera, korban konflik, korban bencana alam, dan penyandang disabilitas. Ini ada prioritas ya. Jadi syaratnya ternyata harus sudah berstatus sebagai mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023. Dan beasiswa S1 prestasi dalam negeri ini adalah beasiswa penuh yang merupakan program beasiswa kolaborasi antara Kementerian Agama dan LPDP untuk lulusan madrasah aliyah kejuruan, pendidikan diniyah formal, pendidikan mu'adalah, pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah, SMA, SMK, pada pondok pesantren yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik yang monumental dan diakui untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 pada perguruan tinggi di dalam negeri. Persyaratan khusus S1 prestasi dalam negeri ini hampir sama dengan tadi yang S1 reguler dalam negeri. Nah, yang pertama telah diterima sebagai mahasiswa semester 1 tahun akademik 2022-2023 pada perguruan tinggi agama negeri yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ini daftar program studi dan perguruan tinggi sebagaimana terlampir. Dan yang kedua, memiliki prestasi tingkat nasional setara juara 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu pada ajang kompetisi sains madrasah atau KSM atau Olimpiade Sains Nasional OSN atau ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek LIPI PRIN atau lembaga yang telah dikurasi oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, memiliki prestasi tingkat internasional setara juara 1 emas, 2 perak, 3 perunggu pada ajang Olimpiade Sains Internasional dan penghargaan khusus di tingkat internasional yang diperoleh selama jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh organisasi lembaga yang telah dikurasi oleh Kementerian Agama. Yang keempat, memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
Dan beasiswa S1 tahfidz ini dalam negeri, persyaratannya hampir sama ya dengan tadi. Tinggal kita lihat untuk khusus yang tahfidz ini memiliki hafalan Al-Quran dengan kriteria tertentu sehingga layak untuk melanjutkan studi pada jenjang S1 pada perguruan tinggi di dalam negeri. Persyaratannya ini telah diterima sebagai mahasiswa semester 1 di tahun akademik 2022-2023 pada perguruan tinggi keagamaan negeri yang telah bekerja sama dengan Kementerian Agama. Ini yang kedua, memiliki hafalan minimal 10 juz yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pondok pesantren tahfidz, lembaga tahfidz yang diakui oleh Kementerian Agama. Dan persyaratan dokumen. Ini yang pertama, profil peserta. Yang kedua, kartu tanda penduduk atau KTP, dan scan ijazah madrasah aliyah kejuruan, pendidikan diniyah formal, pendidikan muadalah, pendidikan kesetaraan pada pesantren salafiyah, SMA, SMK pada pondok pesantren asli atau legalisir. Dan yang keempat, surat pernyataan pendaftar beasiswa. Yang kelima, isai. Keenam, surat bukti kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi pada program studi yang dipilih. Ketujuh, piagam atau surat keterangan bukti kepemilikan prestasi akademik dan atau non-akademik. Ini bagi pendaftar beasiswa prestasi S1 dalam negeri. Dan kedelapan, piagam atau surat keterangan bukti tahfidz Al-Quran bagi pendaftar beasiswa S1 tahfidz dalam negeri. Kesembilan, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku atau asli. Itu untuk beasiswa S1 ya. Baik, untuk selanjutnya untuk beasiswa persyaratan beasiswa S2 dan S3 bisa disimak di video berikutnya atau untuk itu cukup sekian, terima kasih. Nanti untuk terkait beasiswa S2 dan S3 maupun beasiswa bantuan penyelesaian pendidikan nanti bisa disimak di video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.